Umroh bareng ANB, beribadah dengan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, salah satu yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an adalah dengan diutusnya seorang nabi yang berasal dari kalangan manusia, sehingga para umatnya bisa meniru mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala tekankan hal ini dalam Al-Quran, sebagaimana Allah sebutkan di surat Ali Imran ayat 164. Allah berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan kenikmatan besar bagi orang-orang yang beriman. Berupa apa? Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah mengutus di tengah mereka seorang rasul yang berasal dari kalangan mereka, artinya sama-sama manusia. Yatlu 'alaihim ayatihi, yang tugas rasul itu adalah membacakan ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan Alkitab serta Al-Hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Padahal sebelumnya ketika tidak ada rasul, manusia sungguh dalam kesesatan yang nyata. Padahal orang-orang musyrikin ketika Nabi SAW hadir di tengah mereka, mereka meminta agar utusan yang dikirim oleh Allah berasal dari malaikat. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di surat Al-An'am ayat 8 dan ke-9. Wa qalu laula unzila alaihi malak. Mereka mengatakan, kenapa yang diturunkan kepada kita bukanlah seorang malaikat? Walau anzalna malakan laqudiyal amru tsumma la yundarun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban, andaikan kami turunkan malaikat, laqudiyal amru, maka segala urusan sudah selesai. Tsumma la yundarun, dan mereka tidak akan diberi waktu tunda. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di lanjutan ayat, walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula. Andaikan yang kami utus adalah seorang malaikat, pasti malaikat itu akan diwujudkan dalam bentuk manusia. Karena tidak mungkin utusan Allah berasal dari malaikat, sebab manusia tidak bisa melihat malaikat. Maka bagaimana mungkin mereka bisa meniru utusan Allah, sementara yang diutus oleh Allah tidak sejenis dengan mereka. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan logika sederhana ini kita bisa memahami seorang utusan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau sebagai manusia yang memiliki akhlak yang paling hebat yang pernah ada di muka bumi ini. Karena itu para ulama mengatakan bagian dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak beliau. Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak beliau. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mensifati akhlak beliau dengan sifat azim. Sebagaimana yang Allah firmankan, "Wa innaka la'ala khuluqin azim."
Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak azim yang sangat agung, yang sangat mulia. Dan bahkan dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan umur Nabi SAW yang isinya adalah kehidupan beliau sebagai bagian dari sumpah, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di surat Al-Hijr ayat 72. Setelah Allah membahas kezaliman yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut dan bagaimana pembangkangan mereka, di mana mereka tenggelam dalam kemaksiatan, lalu Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah. Dalam sumpahnya itu Allah menyebutkan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Sesungguhnya demi umurmu wahai Muhammad, mereka itu berada dalam kebinasaan, mereka dalam kebingungan, mereka dalam kesesatan yang nyata disebabkan karena perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Para ulama mengatakan, tidak ada manusia yang umurnya dijadikan sumpah oleh Allah selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga diriwayatkan oleh Abul Jauza dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Ma khalaqallahu nafsan akrama min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ma aqsamallahu ta'ala bihayati ahadin illa bihayatihi sallallahu alaihi wasallam." Belum pernah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan sebuah jiwa yang lebih mulia melebihi jiwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada satupun hamba yang Allah jadikan umurnya sebagai sumpah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu yang namanya umur adalah kehidupan beliau, bagaimana perjalanan hidup beliau. Sehingga ketika Allah bersumpah demi umur beliau, berarti sama dengan bersumpah demi perjalanan hidup yang beliau jalani. Karena itulah jamaah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apabila umur Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah sebagai sumpahnya, berarti menunjukkan bahasanya umur beliau adalah bagian dari tanda kebesaran Allah. Sebab ketika Allah bersumpah dengan menyebut makhluknya, maka tidak ada makhluk yang disebutkan oleh Allah sebagai sumpah kecuali makhluk yang menunjukkan tanda kebesarannya. Allah bersumpah dengan menyebut wal asri, demi masa. Allah bersumpah dengan menyebut wal laili, wad duha, wasyamsi, wal qamar, wan najm, dan aneka makhluk-makhluk yang merupakan benda-benda langit. Allah jadikan sebagai sumpah karena makhluk-makhluk itu semuanya menunjukkan tanda kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala. Sehingga berdasarkan kaidah ini, apabila Allah Ta'ala bersumpah dengan menyebut umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahasanya kehidupan beliau adalah bagian dari tanda kuasa beliau, bagian dari tanda kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin orang bisa memiliki akhlak seperti itu kecuali seorang nabi. Karena itulah datang seorang ulama tabi'in menghadap Aisyah radhiyallahu anha. Lalu ulama ini karena tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW, dia berasal dari kalangan tabi'in. Ulama ini pun bertanya kepada Aisyah, kaifa kana khuluqun Nabi SAW? Bagaimana akhlak Rasulullah SAW? Kemudian Aisyah balik bertanya kepada orang ini, alaysa taqra'ul Qur'an? Bukankah kamu telah membaca Al-Quran? Jawab orang ini mengatakan, bala, betul saya sudah membaca Al-Quran. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Sehingga keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, praktek beliau, amaliyah beliau, aktivitas yang beliau lakukan, itulah Al-Quran yang dibumikan di alam raya ini. Sehingga kalau kita ingin melihat bagaimana contoh pembumian Al-Quran yang ideal, maka perhatikanlah bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perjalanan hidup yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Dan kalau kita perhatikan jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menetapkan satu hal tertentu, semuanya bersumber dari Al-Quran. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah, ma hakama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in illa bima fahimahu minal Quran. Setiap hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara apapun,
kecuali tidak ada hukum tersebut kecuali dari hasil apa yang beliau pahami terhadap Al-Quran. Sebab Nabi SAW adalah perwujudan Al-Quran yang dibumikan di alam raya ini. Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau sebagai puncak uswah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh yang baik. Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hambanya yang lebih mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan punya semangat untuk meniru beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam. Dan yang dimaksud beliau bersatu sebagai rahmat bagi seluruh alam adalah ajaran yang beliau sampaikan, akhlak yang beliau ajarkan, dan kepribadian yang beliau tunjukkan di tengah umat. Sehingga barang siapa yang mengikuti ajaran beliau dan meniru akhlak beliau, maka dia akan mendapatkan sebagian dari rahmat yang telah disebarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, ketika ada sebagian di antara manusia yang mereka tidak mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak mau mencontoh bagaimana kepribadian beliau, berarti dia tidak mau mengambil bagian dari rahmat itu. Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani menyebutkan, ketika beliau menjelaskan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin," tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam. Kalaupun ada orang kafir yang tidak mau beriman kepada beliau, apakah dia juga dapat rahmat? Jawabannya, dia tidak mendapatkan rahmat. Lalu apa makna kalau status Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berstatus sebagai rahmat bagi seluruh alam? Padahal orang kafir juga bagian dari alam. Kata beliau, ibarat ketika hidangan makanan itu sudah disediakan, dan itu merupakan kebaikan bagi siapapun yang mau mengambilnya. Enggak semua orang ada yang selera untuk mengambilnya. Dan kalaupun orang tidak mengambilnya, siapa yang salah? Dia sendiri yang salah. Kenapa dia tidak mengambilnya? Padahal hidangan itu sudah diberikan. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat, orang yang paling semangat dalam menceritakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada manusia yang sejarahnya lebih lengkap melebihi Rasulullah SAW. Sampai bagian detail bagaimana gerakan tangan ketika tasyahud, sahabat bercerita. Dan tidak ada manusia yang sejarahnya lebih lengkap melebihi Nabi Muhammad SAW. Artinya begini, kalau masih banyak sunnah Nabi SAW yang tidak kita kenali, masih banyak ajaran Nabi SAW yang kita masih belum ketahui, yang konsekuensinya kita tidak pernah mengamalkannya, berarti sekian jatah rahmat itu tidak kita ambil. Artinya jamaah dimuliakan Allah, kalau kita ingin mendekat kepada rahmat Allah, milikilah semangat untuk meniru Nabi SAW. Baik dalam ibadah, dalam muamalah, terutama dalam akidah maupun dalam yang lainnya. Ketika Anda salat, dan salat Bapak Ibu semuanya sesuai dengan dalil, persis sebagaimana yang dicontohkan Nabi SAW, maka salat kita meniru sebagaimana salat yang diajarkan Rasulullah SAW, semakin dekat dengan rahmat beliau. Anda ketika Jumatan, dan Jumatan Anda sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, semakin dekat dengan rahmat yang beliau sebarkan. Makanya hati-hati ketika khatib sudah naik mimbar, jangan bicara di belakang. Sebab Nabi SAW mengatakan, "Man massal hassa faqad lagha," siapa yang mainan kerikil maka dia menggugurkan pahala Jumatannya. "Wa man qala li akhihi uskut wal imamu yakhutub," siapa yang bicara dengan sampingnya sementara imam sedang berkhutbah, faqad laghauta, berarti kamu telah membatalkan pahala Jumatanmu. Sehingga yang sudah hadir di forum Jumatan, tenang dan dengarkan dengan maksimal, karena itu bagian dari petunjuk Nabi SAW dalam Jumatan. Sehingga jamaah dimuliakan Allah, berikan ruang dan waktu kita untuk mempelajari sirah beliau. Berikan ruang dan waktu kita untuk mempelajari sunnah-sunnah beliau.
agar kita semakin dekat dengan keberadaan beliau sebagai rahmatan lil alamin. Dengan banyaknya sunnah yang kita ketahui dan kita amalkan, berarti sama dengan kita mendekat kepada status beliau sebagai rahmat lil alamin. Semakin banyak yang kita amalkan, semakin banyak rahmat yang akan kita dapatkan insyaallah taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum.